Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan. Kemarin terakhir 234, berarti sekarang 235 ya. Surat Al-Baqarah ayat 235. Boleh Pak Ustadz Adri dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, ya. Untuk mengingat kembali kita murojaah. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha, dan tidak ada dosa alaikum atas kalian fima, tentang apa, mana suaranya nih, aradtum, kalian menginginkan, bihi dengannya, min hitbah, dari meminang atau melamar, an-nisa, seorang wanita-wanita, au aknantum, atau kalian menyembunyikan, fi anfusikum, tentang diri kalian sendiri, alimaullah, Allah mengetahui, annakum, bahwa sesungguhnya kalian satadkurunahunna,
kalian akan menyebut-nyebut mereka, walakin dan akan tetapi la tuwa'iduhunna, janganlah kalian mengikat janji sirron secara rahasia, illa kecuali antakulu bahwa kalian mengatakan qaulan ma'rufa dengan ucapan yang baik-baik, wala ta'zimu dan janganlah kalian berajam uqdatan nikah dengan akad nikah, hatta yablugul kitabu ajalah sehingga sampai masa idah berakhir. Alkitabu itu idah ya. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha bahwa sungguhnya Allah ya'lamu dia mengetahui ma fi anfusikum apa yang ada pada diri kalian, wahjaruhu maka takutlah padanya atau hindarilah dari hal-hal yang tidak baik, wa'lamu maka dan ketahuilah annallaha bahwa sungguhnya Allah ghafurun halim maha pengampun maha penyantun ya. Luar biasa. Ini ternyata jamaah kita banyak orang yang hebat-hebat nih. Pak Sis punya pondok pesantren nih kemarin dilihatin. Luar biasa. Masyaallah. Yang habis dari Jogokarian tuh pakai topi Jogokarian. Ya mudah-mudahan ya sukses semua ya. Amin. Tinggal nunggu aja nih Pak Ketua kapan lagi nih. Ya, jadi ayat 235 ini masih ada hubungannya dengan ayat 234 ya. Ada dan tua ya. Jadi kalau ayat 234 kemarin membahas tentang wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Masa idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Yang pertama untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya ada janin atau tidak. Yang kedua untuk menghormati keluarga suaminya, yaitu dengan berkabung ya. Nah ini ada hubungannya juga bagaimana wanita yang ditinggal mati suaminya ya selama masa iddah apakah boleh dihitbah. Nah di sini kata min hibbati. Nah jadi hitbah itu terdiri dari 3 huruf. Huruf ho, huruf to, sama huruf ba, khotoba. Ya. Nah, maka menjadi bisa dari khotoba ini bisa menjadi khutbah atau bisa juga hitbah. Itu satu akar kata itu antara khutbah dengan hitbah. Khutbah artinya perkataan ya yang diucapkan oleh khotib ya, dalam tausiah, misalnya khutbah Jumat, nah itu khutbah. Kalau hitbah perkataan yang diucapkan oleh seorang lelaki kepada seorang wanita, nah itu hitbah. Jadi secara istilah syar'inya hitbah itu adalah perkataan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang tujuannya untuk dinikahi ya. Atau dalam bahasa kita melamar atau meminang ya, hitbah jadi melamar atau meminang. Nah di dalam hukum hitbah itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa hitbah itu hukumnya adalah sunnah ya. Jadi hukumnya sunnah, disunahkan untuk berhitbah kepada wanita yang ingin dilamarnya. Nah hitbah ini kan juga bisa kepada gadis maupun kepada janda ya. Ya kalau gadis sih mudahlah, aturannya nggak terlalu ribet. Nah tadi dari hukum sunnah ini itu bisa bergeser ya hukum menjadi makruh atau bahkan bisa menjadi haram kalau hitbahnya ini
tidak sesuai dengan syar'i atau syariat ajaran-ajaran Islam, atau hitbahnya ini melanggar dari batasan-batasan agama Islam, ya. Dan ini ya banyak terjadi budaya yang diadopsi dari luar ajaran Islam lalu dipakai sama orang Islam, ya. Contohnya apa? Tukar cincin. Sering nggak tukar cincin kalau mau nikah? Itu ajaran dari luar Islam, nggak ada di dalam Islam tuh tukar cincin, karena di dalam Islam lelaki nggak boleh pakai cincin emas gitu. Ya, nah itu adopsi dari luar ajaran Islam, nggak ada tukar cincin. Bahkan ada hitbah sampai berpelukan, ciuman, itu nggak boleh lagi. Lebih ini lagi nggak boleh, ya. Karena kadang ada tuh setelah tukar cincin, kadang pamannya, tantenya cium keningnya, cium, nah nggak boleh, belum juga, ya. Nah, halo, sini kembali ke laptop, ya. Kalau tukar cincin sama teman boleh, ya. Jadi nggak boleh tukar cincin, itu nggak ada dalam ajaran Islam. Nah, dalam ayat ini ya, hitbah yang dimaksud adalah menghitbah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya atau ditalak bain, ya, atau talak 3, ya. Nah, hukumnya bolehkah? Ya, secara asal hukumnya menghitbah orang yang sedang masa idah, ya, itu tidak boleh. Hitbah kan tadi saya sampaikan bisa dengan gadis, bisa dengan janda. Kalau gadis mungkin aturannya nggak terlalu banyak, tapi kalau dengan janda, nah ini ya, misalkan yang pertama dengan wanita yang ditalak raj'i, ya, talak raj'i bisa talak 1, talak 2. Nah itu nggak boleh dihitbah, ya. Jadi sama sekali nggak boleh dihitbah, baik dihitbah secara terang-terangan maupun dengan sindiran atau kiasan, nggak boleh. Karena hitbah itu bisa dengan kiasan atau sindiran, bisa juga dengan terang-terangan. Nah itu kalau dia masih tolak rojai, ya, maka tidak boleh dihitbah perempuan yang sedang menjalani talak rojai, ya, baik secara terang-terangan maupun secara kiasan atau sindiran, kecuali kalau dia sudah selesai masa idahnya, ya, maka boleh dihitbah, tapi ada syaratnya dengan sindiran atau kiasan, ya. Atau kalau misalkan udah selesai masa idahnya, ya, kalau yang udah selesai berarti bukan dengan sindiran, dengan terang-terangan juga boleh, ya. Nah, dan mantan suaminya nggak boleh marah ketika dihitbah. Kenapa? Karena waktu masa idah, kenapa nggak dia gunakan untuk rujuk? Giliran udah selesai masa idah, ada laki-laki lain mau menghitbah, dia marah. Nah, nggak boleh itu, ya, karena udah selesai. Kalau mau pas masa idah dia rujuk. Kalau udah lewat, ya itu salahnya dia, nggak mau dihitbah, nggak mau rujuk waktu sebelum masa idah berakhir, ya. Lalu yang kedua, ya, perempuan yang ditinggal mati suaminya atau perempuan yang ditalak bain atau talak 3, talak tilu, ya. Nah itu pada asalnya tidak boleh dihitbah, tapi Allah memberi kelonggaran, ya, tidak berdosa, ya, menghitbah asal dengan kiasan atau sindiran, ya. Jadi boleh menghitbah perempuan yang ditinggal mati suaminya atau yang ditalak bain selama masa idah, ya, selama masa idah boleh dihitbah dengan sindiran atau dengan kiasan, ya. Ya, jadi ketika perempuan ini ditinggal mati suaminya selama masa idah, itu boleh dihitbah dengan cara kiasan. Misalnya
Neng, beruntung ya kalau misalnya ada yang mendapatin Neng. Pokoknya kiasan lah, nggak boleh terus terang gitu ya. Neng, ntar kalau masa idah udah selesai boleh ya main ke rumah gitu. Boleh bang. Itu dengan kiasan, nggak boleh. Neng, nanti setelah masa idah abang mau nikahin kamu ya. Nah itu nggak boleh terang-terangan, harus dengan kiasan ya. Nah, dengan sindiran atau kiasan gitu. Terlanjur gimana? Udah pas lagi masa idah ditembak gitu. Kenapa? Hitbah terbaru maksudnya? Dulu pernah hitbah dilamar gitu, sekarang diulang lagi. Nah itu ada dua nih ya. Jadi pendapatnya ada khilafiyah. Ini terhadap yang ini yang sedang menjalani masa idah ya. Ya kalau yang udah lewat masa idah mah langsung terang-terangan boleh ya. Ini maksudnya hitbah yang dengan kiasan ya. Jadi kalau misalkan di sedang masa idah dihitbah atau dilamar ya, maka menurut Imam Maliki ini ya, itu setelah dia atau dinikahi pas masa idah, maka dia harus dibatalkan ya. Terus dia jalani lagi masa idah suami yang pertama lalu dengan suami yang kedua kalau dinikahin pada saat masa idah, dan dia udah nggak boleh kembali lagi dengan perempuan yang dinikahi ketika masa idah. Ini Imam Maliki. Tapi kalau menurut imam yang lainnya ya, itu diselesaikan masa idahnya dan nanti dia boleh nikah setelah selesai masa idah, seperti itu ya. Ini untuk yang masa idah ya. Kalau yang lewat mah bebas ya. Tadi sampai mana tuh? Ya, hitbah kepada wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu harus dengan kiasan atau sindiran, tidak boleh dengan terang-terangan ya. Ya. Ya, jadi dengan kiasan misalnya sama bapaknya, Pak nanti kabarin ya kalau anaknya yang lagi musibah masa idahnya udah selesai gitu, atau kabarin ya si Neng kalau masa idahnya udah selesai, boleh kiasan gitu. Atau sama adeknya, Dek kabarin sama kakakmu ya, turut berempati, salam buat kakak gitu. Itu kiasan boleh, tapi nggak boleh secara terang-terangan gitu ya. Nah di ayat ini kenapa Allah sampai menjelaskan hal-hal yang kelihatannya sepele? Ini kan kelihatannya sepele, cuman ngungkapin aja ya, nggak boleh gitu. Apalagi hal-hal yang besar. Nah itulah agama Islam ya, hal-hal yang sepele aja Allah sampai jelaskan detail gitu, apalagi hal-hal yang besar udah pasti Allah akan lebih ini lagi, lebih perhatian lagi gitu. Nah ini seperti ini Allah sampai menjelaskan hal-hal yang seperti ini karena Allah tahu ya, laki-laki itu pasti kalau lihat janda ya udah janda tuh ya dia biarpun diem aja ya, nggak ngapa-ngapain, dia punya ini sendiri gitu, daya magnet sendiri. Makanya kadang ibu-ibu ini lebih khawatir dengan janda daripada dengan gadis gitu. Ya, meskipun dia diem aja nih ya. Orang berpikiran janda ini udah punya pengalaman. Yang kedua bisa jadi janda ini lebih berani gitu. Yang ketiga ya janda ini ya mungkin lebih bebas daripada yang gadis gitu kan, harus dengan wali. Kalau ini kan nggak perlu ya, bahkan dia lebih punya wewenang untuk menentukan sendiri ketimbang walinya. Seperti itu ya. Makanya Allah mengetahui, makanya Allah mengatur hal ini. Ya, baik kita
Kita mulai dari ayat yang pertama, wala junaha, dan tidaklah berdosa alaikum atas kalian fima, tentang apa yang aradtum kalian inginkan, maksudnya kalian dengan sindiran-sindiran ya. Aradtum itu dengan sindiran, bihi dengan wanita, min hitbah ya, dari yang ingin dihitbah, an-nisa, perempuan-perempuan. Jadi di sini ya, tidak berdosa kalian menghitbah wanita, ini dalam hal ini wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang ditalak bain ya. Ya, jadi wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari ya, tadi udah dijelaskan maksudnya agar ketahuan apakah rahimnya ada janinnya atau enggak ya, atau untuk menghormati keluarga suaminya ya dengan berkabung. Nah, sedangkan wanita yang udah ditalak bain yaitu masa idahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Nah, itu boleh dihitbah, maksudnya tidak berdosa ya, tapi dengan syarat harus dengan sindiran atau kiasan, nggak boleh terang-terangan ya. Ya misalnya karena dia takut ntar diduluin sama yang lain karena banyak duda nih misalnya, dia langsung aja deh, masih masa idah ditembak nih, neng ntar kalau dia masa idah selesai abang mau nikahin kamu gitu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus dengan sindiran atau kiasan, misalnya orang Sunda misalnya, teh aduh, nanti boleh ya setelah masa idah gitu silaturahmi ke rumah teteh, oh mangga boleh juga ya seperti itu ya. Atau misalnya dengan apa ya, pantun boleh juga, 1.2 koma, neng cantik sepang punya. Atau misalnya, neng 4 tambah 4 berapa? 8 bang. Sempat nggak sempat nanti abang usahakan. Usahakan apa bang? Abang usahakan nanti setelah masa idah mau datang main ke rumah. Pokoknya nggak boleh terang-terangan, harus dengan sindiran gitu ya. Misalnya, neng, apa persamaan neng sama handphone gitu? Apa itu bang? Kalau handphone itu ada nada getarnya, kalau neng bikin hati bergetar. Boleh itu sindiran-sindiran gitu ya. Tapi kalau terang-terangan nggak boleh gitu ya. Kenapa? Ya, jadi Allah mengatakan tidak berdosa atas kalian ya untuk menghitbah wanita dengan cara sindiran atau kiasan ya. Tapi kalau dengan terang-terangan nggak boleh ya, gitu. Karena pada asalnya hitbah wanita yang sedang masa idah nggak boleh ya, tapi karena laki-laki itu biasanya nggak boleh lihat janda gitu ya. Nah pasti aja ada tuh biarpun dia seorang pemuda atau dia duda atau laki-laki yang udah punya istri, ada aja itu yang dia omongin. Makanya Allah atur ya, nggak boleh secara terang-terangan saat masa idah, harus dengan sindiran atau kiasan. Ya, jadi seperti itu. Meskipun janda ini masih muda, ditambah cantik lagi, ya, tetap kita nggak boleh tembak. Apalagi saingannya duda-duda ini lagi keren lagi, duren. Tetap kita harus sesuai dengan aturan, nggak boleh terang-terangan. Jadi kita harus secara kiasan atau sindiran gitu. Au aknantum ya, atau tidak berdosa aknantum, kalian menyembunyikan fi anfusikum, pada diri kalian. Maksudnya
di dalam hati kalian itu ya menginginkan janda itu, ngebatin dalam hati itu boleh juga, nggak dosa. Aduh, mending ngebayangin, aduh enak nih kalau nikah sama itu tuh yang ditinggal suaminya baru sebulan ini. Nah, antum atau kalian menyembunyikan dalam diri kalian atau hati kalian. Nah itu Allah tahu tuh ya, dan tidak berdosa ya. Karena Allah Maha mengetahui nih, emang janda ini punya magnet luar biasa nih, sampai dibahas di ayat 235 nih. Terus Allah mengetahui annakum, bahwa sesungguh kalian satatkurunahunna, bahwa kalian sungguh akan menyebut-nyebut mereka ya. Jadi Allah tahu tuh pasti laki-laki ini kalau lihat janda pasti nanti akan menyebut-nyebut tuh ya, kalau lagi ngumpul ya, itu yang di gang itu tikungan rumah yang hijau, dia janda baru 2 bulan ya. Udah cantik, soleh, mau diselamatin biar nggak ada yang ganggu hidung belang misalnya gitu. Ya, itu ada aja, bukan hanya pemuda atau duda nih, laki-laki yang punya suami pun kadang bisa jadi menceritakan. Nah, itu Allah tahu, makanya Allah katakan di sini annakum satatkurunahunna, bahwa sungguhnya kalian akan menyebut-nyebut mereka ya, apalagi deh cantik, soleha, muda, ditambah lagi kaya, mapan. Nah udah, wah ini boleh juga nih. Ya udah cantik, soleha, kaya gitu, udah insya Allah lah. Anaknya juga nanti akan soleh. Nah itu tidak berdosa, atau tidak berdosa ya kalian menyembunyikan dalam hati kalian, atau Allah mengetahui bahwa kalian tuh pasti nanti akan menyebut-nyebut kalian. Nah itu enggak, artinya Allah mengetahui ya, makanya nggak boleh terang-terangan di sini. Wala ta'ijumu uqdatan nikah ya. Bukan lewat ya, walakin ya, dan akan tetapi la tuwa'iduhunna, janganlah kalian mengikat janji siron secara rahasia ya. Tadi kalau langsung gitu ya sama orangnya, atau nitip salam sama orang tuanya, atau nitip salam sama keluarganya. Kalau ini secara sembunyi-sembunyi juga nggak boleh ya. Walakil la tu'ahidun una siron. Jadi maksudnya sembunyi-sembunyi mengikat janji. Misalnya dia melalui WA ya, Neng, abang lihat Neng udah 2 bulan nih, nanti ya setelah selesai masa idah abang nikahin ya, di WA misalnya. Nah itu nggak boleh tuh, meskipun secara itu kan sama aja mengikat janji ya kan, nggak boleh, ntar nengnya jadi ngarep gitu. Nah terus juga melalui telepon misalnya ya, misalnya Mbak, orang Jawa nih misalnya. Tadi Sunda udah, teteh, Neng orang Betawi, Mbak, boleh ya Mbak nanti setelah masa idah selesai Mas ngelamar sampean. Oh monggo Mas, monggo. Pinara gitu, mampir gitu ya Pak. Ya itu nggak boleh itu, meskipun secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi tidak diketahui oleh orang lain, dia main belakang lah gitu. Ibaratnya menikung, daripada ntar diduluin nama duda yang lain gitu. Atau pemuda lain, dia melalui WA atau ini telepon secara sembunyi-sembunyi, nggak boleh ya. Jadi mau dia langsung bicara atau secara sembunyi-sembunyi itu nggak boleh bicara dengan terang benderang. Tapi kalau dengan sembunyi, maksudnya dengan kiasan atau sindiran boleh gitu ya. Misalkan di WA nih mbaknya, Mbak, nanti
setelah masa idah selesai, Mas mau silaturahim, nah itu masih boleh tuh, ya. Atau Mbak, nanti masa idah tunggu kabarin ya Mas kalau udah selesai gitu, minta dikabarin aja, boleh itu secara tersirat, dia juga udah ngerti dia tuh ya. Atau pakai pantun misalnya kalau yang jago pantun. Ya. Jadi mau dia langsung atau secara sembunyi-sembunyi ya, dia mengikat janji atau dia terang-terangan, itu nggak boleh ya. Jadi boleh dengan sindiran. Illa antakulu qaulan ma'rufa, kecuali kalian mengatakan dengan ucapan yang ma'ruf, yang baik. Nah, ma'rufan ini maksudnya dengan kiasan atau dengan sindiran ya. Jadi kalian nggak boleh mengatakan kepada perempuan yang sedang masa idah ya, ditinggal mati suaminya atau talak bain dengan terang-terangan, tapi dengan ma'rufan, maksudnya dengan cara sindiran atau dengan kiasan. Nah, itu boleh. Misalnya, Neng, 1 tambah 1 berapa? 2 bang. Ya, kita nanti akan selalu berdua ya. Jadi hanya boleh ya, baik dia langsung atau secara sembunyi ya, itu dengan sindiran atau kiasan, tapi nggak boleh dengan terang benderang atau terang-terangan ya. Apalagi mengikat gitu ya. Nah itu nggak boleh. Lalu itu yang model kedua ya, tadi yang pertama langsung terus sembunyi. Nah ini lagi nih yang ketiga nih, wala ta'zimu uqdatan nikah, dan janganlah kalian berajam. Ta'zimu, berajam maksudnya menetapkan atau punya tekad yang bulat, uqdatan nikah, untuk akad nikah dengan perempuan yang lagi masa idah ya. Nah itu nggak boleh tuh. Jangankan akad nikah, kita ngomong terang-terangan aja nggak boleh, apalagi ingin menikahi gitu. Nah itu nggak boleh. Tadi yang ditanya Pak Sultoni, kalau udah terlanjur gimana gitu, apalagi kalau udah dinikahin, tadi udah jelaskan ya. Jadi Imam Maliki itu bahkan disuruh selesaikan masa idahnya, dan setelah itu udah nggak boleh lagi tuh. Lebih saklek lagi. Tapi kalau yang imam lain, selesaikan, setelah itu baru dilamar ulang, boleh ya. Nah, dilamar ulang. Jadi kalau kita ngomong terang-terangan aja nggak boleh, apalagi untuk menikahi wanita yang sedang masa idah. Nah, itu jelas lebih nggak boleh lagi. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan janganlah kamu berajam atau mempunyai ketetapan atau bertekad bulat untuk menikahi atau akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai sehingga sampai masa idahnya selesai. Ajalahu itu waktunya, sampai idahnya selesai, sampai waktunya. Nah itu tidak boleh ya. Jadi mau dia nikahnya secara sembunyi-sembunyi ya. Nah, misalkan gini, dia menikah secara sembunyi-sembunyi, terus nggak satu rumah, nggak digauli. Nanti setelah masa idah selesai baru dia ngomong dan baru menyatakan bahwa dia udah nikah gitu. Itu nggak boleh ya. Itu nggak fair. Nikah secara sembunyi-sembunyi, terus setelah masa idah selesai baru dia bersatu dengan istri yang udah dinikahi gitu. Itu juga nggak boleh. Artinya nggak mengikat janji nggak boleh, berterus terang nggak boleh, apalagi akad nikah selama masa idah tuh nggak boleh, baik dengan terang-terangan atau dengan secara sembunyi.
tunggu sampai masa idahnya selesai. Hatta yablugul kitabu ajalahu. Masa idahnya kalau wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari, kalau yang ditalak bain 3 kali suci atau 3 kali kuruk ya. Wa'lamu annallaha, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah mengetahui ma bi anfusikum, apa yang ada di dalam diri kalian ya, apa yang ada di dalam hati kalian. Wahjaruhu, maka takutlah padanya ya. Jadi Allah ini tahu bahwa laki-laki ini kalau melihat ya janda itu nah itu ada aja keinginan mengucapkan atau menyampaikan gitu, meskipun sekedar goda-goda gitu ya. Neng, boleh ya ntar kalau udah selesai abang nikahin, meskipun cuman sekedar ini mengatakan seperti itu ya. Maksudnya mau bercandain. Nah itu juga nggak boleh, ntar takut ngarep gitu yang perempuannya ya. Nah itu tahu, Allah mengetahui bahwa apa yang ada di dalam hati kalian itu ya, Allah tahu ya, ingin mengucapkan kalau melihat janda. Makanya dikatakan di sini wahjaruhu, maka takutlah padanya ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Allah ya melarang untuk mengucapkan secara terang benderang, disuruh kiasan? Karena pada dasarnya hitbah itu bukan satu anjuran, dan ini bukan satu hal yang bagus gitu. Tapi karena Allah mengetahui bahwa laki-laki pasti ini kalau lihat janda nggak tahan nih mau ngomong atau ngucapin, maka dibuatlah aturan ini gitu. Nah, dan Allah mengatakan tidak berdosa. Nah, kenapa Allah buat aturan harus kiasan atau sindiran? Nah, karena misalkan gini ya, misalkan ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang ditalak bain ya. Lalu ada nih laki-laki yang dia menghitbah perempuan dengan terang-terangan. Neng, nanti setelah masa idah selesai abang mau nikahin Neng ya. Iya bang gitu. Nah begitu udah selesai masa idah dia begitu udah selesai masa idah, rupanya si abang nih nggak datang, padahal ada laki-laki antri nih yang mau ngelamar, tapi karena dia udah bilang iya bang ditunggu gitu, akhirnya apa, si nengnya orang yang mau ngelamar jadi terhalang, padahal laki-laki ini yang mau ngelamar banyak gitu, tapi karena dia udah diucapin di muka ini saat sedang masa idah, nah ini jadi menghalangi yang lain. Atau bisa juga ya, misalkan dijanjiin nih teh nanti kalau masa idah selesai AA mau nikahin teteh ya, gitu, ya kan. Nah karena dia tahu nih yang lamar jamaah Masjid Jami yang udah pasti soleh, yang sholat tiap 5 kali sehari di masjid ya, udah gitu mapan ya, punya rumah, terus anaknya udah gede-gede, punya pensiunan ya. Nah ini dia nih pucuk dicinta ulam tiba kata Neng ini. Apa dia langsung bilang saya tinggal 5 hari lagi masa idahnya gitu, padahal masa idahnya masih sebulan, karena takut nanti dia pindah ke lain hati. Begitu ada yang ngomong ya dari jamaah Masjid Jami yang udah ketahuan soleh nih ya, namanya jamaah ya 5 kali sholat gitu di masjid, udah dia bohong tuh. Ntar AA datang aja setelah 5 hari, Neng Neng tinggal 5 hari lagi gitu.
itu juga jadi mengakibatkan jadi bohong. Makanya nggak boleh secara terang-terangan gitu ya, khawatirnya seperti itu. Atau bisa juga ya, ini ceweknya terlalu supel, terlalu ramah ini ya, misalkan setiap orang yang ngejanjiin mau nikahin diiyain aja gitu ya. Misalnya, Neng, nanti setelah selama Saidah abang mau nikahin. Iya bang, semua orang yang ngomong gitu iya. Nah begitu udah selesai masa idah, datang deh nih, dia udah siapin mahar, udah siapin macem-macem. Nggak taunya ini si Neng ini udah ada yang lamar atau nikah dengan orang lain. Nah ini kan bisa jadi masalah, terjadi perselisihan, bisa ribut nih antara cowok yang satu dengan cowok lain. Neng gimana janjinya, sudah nyiapin mahar segala macem, kok nikah sama yang lain? Lah abang nggak cepet gitu. Itu jadi masalah ya gak? Santet ya, dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah kalau misalkan nih dia bicara secara kiasan atau sindiran, itu nggak masalah, nggak berdosa. Misalkan gini, teh nanti AA kalau udah selesai masa idah mau silaturahim ya ke rumah teteh, mangga A gitu ya. Nah terus begitu dia silaturahim, si tetehnya ini udah ada yang lamar atau udah dinikahin sama orang lain ya. Nah ini karena kan baru kiasan, si tetehnya tinggal ngomong, kan mau silaturahim, mangga aja ke rumah. Kalau mau silaturahim mah nggak masalah kok, ya kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia udah janji nikah, dia udah nyiapin segala macam, nah itu yang jadi masalah. Udah iya lagi. Nah, tapi kalau baru ngomong secara kiasan, terus dia tiba-tiba ada ngelamar, itu nggak masalah. Karena bilang mau silaturahim, mangga kalau mau silaturahim mah. Neng mah udah ada gitu ya. Karena mungkin ketika dia ngomong, misalkan nih yang kalau misal terus terang ya, ketika ada yang ngelamar gitu ya, dia iyain aja nih, peluang nih, kesempatan. Nggak taunya datang orang baru yang lebih tajir gitu. Dikayaknya lebih ini lagi, lebih mumpuni, lebih muda, lebih ganteng. Dia pilih lah pasti yang itu. Nah ini nanti kecewa, akhirnya bisa terjadi perselisihan. Dia udah nyiapin segala macam seperti itu ya. Nah itu maknanya kenapa harus dengan kiasan atau sindiran ya. Khawatir nanti terjadi seperti itu, bisa perempuannya nanti bohong karena dia takut nanti diambil sama yang lain, karena ini ketahuan nih udah hidupnya mapan gitu ya. Atau bisa juga nanti menjadi di PHP perempuannya sama laki-lakinya, sehingga menghalangi laki-laki yang ingin melamar atau ingin menikahi perempuan ini, karena perempuan ini udah terlanjur jatuh kata dengan laki-laki yang udah istilahnya anak remaja, udah nembak duluan gitu. Dengan kata-kata gitu. Nah makanya tidak dianjurkan untuk berkhitbah kepada wanita yang sedang masa idah ya, tapi tidak berdosa kalau dia menyebutkan cuman dengan sindiran atau dengan kiasan seperti itu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun ya. Nah ini kaitannya dengan khitbah ya. Jadi kalau dia laki-laki ini ya menyampaikan khitbah, itu kan bukan satu anjuran ya. Maka dia kalau udah terlanjur ngucap, maka Allah ampuni, Allah maafkan ya. Meskipun itu tidak boleh sebenarnya pada asalnya, khitbah terhadap wanita yang sedang masa idah itu tidak boleh. Tapi kalau dia udah terlanjur mengucapkan, maka Allah ampuni, Allah maafkan. Ghafurun, Allah Maha Pengampun ya. Halim, Allah juga Maha Penyantun. Maksudnya Maha Penyantun
ketika ada orang yang berdosa, ya, Allah tidak langsung memberi azab atau siksa, ya, tapi Allah tunggu ya sampai dia mau bertaubat. Allah kasih kesempatan. Nah, itulah Allah Maha Penyantun. Jadi Allah tidak langsung menghukum atau menyiksa orang yang berbuat dosa, tapi Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Di situ Allah Maha Penyantun. Ya, seperti itu. Saya rasa udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bukan masalah iddah, tapi justru sebelumnya kan ada orang yang menjodohkan anak-anaknya, Pak. Tak jodohkan padahal usianya masih usia muda. Bahkan sebelum lahir pun sudah dijodohkan, karena kita sahabat. Nanti kalau anak saya misalnya laki-laki, anakku perempuan, mari kita jodohkan gitu. Boleh nggak, Pak? Soalnya Rasulullah sendiri kan waktu Aisyah itu kalau nggak salah sudah dijodohkan Aisyah waktu umur 9 tahun, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dijodohkan boleh, ya, tapi khususnya untuk mengikat agama. Nah, ini dulu Rasulullah dan para sahabat itu menjodohkan anaknya untuk supaya lebih kuat lagi agamanya, ya, kayak seperti Abu Bakar ingin menikahi anaknya yang bernama Aisyah kepada Rasulullah itu usia 6 tahun. Iya, usia 9 tahun baru digauli. Iya, ya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab cemburu nih, ya Rasulullah, engkau menikahi anaknya Abu Bakar, saya juga pengen dong anaknya dinikahi gitu. Akhirnya Rasulullah menikahi juga tuh anaknya Umar bin Khattab. Tujuannya apa? Untuk memperkuat. Nah, tapi kalau misalkan tujuannya uang sama-sama kaya nih, ya, biar nggak kemana-mana hartanya, udah dijodohin aja anak kita gitu. Nah, yang penting itu tujuan agama, nggak masalah, Pak, ya. Dan anaknya mau, kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksa juga, Pak. Kenapa? Jadi khusus agama dan agama Islam. Kenapa tuh? Jadi boleh khusus untuk menerapkan Untuk mengikat agama Islam boleh, dan itu juga tidak menjadi keterpaksaan. Kalau nggak, perempuannya nggak mau dan itu berat, nggak bisa. Ini nggak harus. Kalau nggak mau nggak harus, nggak boleh kan dipaksa, ya. Oh, Pak Nur, ini yang nanya duda-duda ya. Bercanda, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan apa perbedaannya innallaha sama annallaha? Satu itu. Kedua, dalam surat Al-Ma'arij ayat 40 itu mohon diberikan penjelasan yang berbunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala uqsimu birabbil masyriqi wal maghribi inna laqadirun. Yang terjemahnya, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang-bintang, sungguh kami pasti mampu. Nah, ini bagaimana ini? Yang bersumpah aku itu di sini Allah. Mohon penjelasan. Dua pertanyaan ya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'arij. Yang pertama, innallaha dengan annallaha, ya. Jadi kalau innallaha artinya sesungguhnya Allah, ya. Kalau annallaha bahwa sesungguhnya Allah, ya sama aja sebenarnya. Iya, ya.
Kenapa? Iya, ya, bahwa sesungguhnya Allah gitu. Annakum, bahwa sesungguhnya kalian, innakum sesungguhnya kalian, ya sama. Tadi Al-Ma'arij ayat halaman berapa itu? Al-Ma'arij surat berapa, Pak? 71. Surat 71. Surat Nuh. Al-Ma'arij. Bukan Pak, bukan 528. Dia Al-Ma'arij itu di juz 29. Al-Ma'arij ini dia. Ayat 40. Ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim. Itu ya. Al-Ma'arij ini, Pak. Ayat 40. Ayat berapa, Pak? Iya, innahu laqaulun rasulin karim. Oh, yang ini. Oh iya. Fala uqsimu birabbil masyariqil wa maghribi, maka sungguh aku bersumpah dengan Tuhan, ya, yang menguasai timur dan barat. Inna, sesungguhnya kami laqadirun, sungguh berkuasa. Pertanyaannya apa? Jadi Allah itu bersumpah banyak dengan bermacam media, ya. Bahkan semua makhluknya, ya, yang baik-baik itu Allah boleh bersumpah, ya. Kayak wasamsi, demi matahari, itu makhluk kan, Allah bersumpah dengan matahari. Atau misalnya wal asr, demi waktu, ya. Nah itu juga makhluk Allah kan, waktu. Nah, itu Allah bebas bersumpah, ya, terhadap dirinya juga boleh. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Ada kan la uqsimu bihajal balad, sungguh aku bersumpah dengan bihajal, negeri yang aman, gitu, ya. Bihajal, inilah satu negeri. Nah, jadi Allah itu boleh bersumpah dengan semua makhluknya, ya, termasuk dengan dirinya. La uqsimu, sungguh aku bersumpah, ya. Kecuali makhluknya nggak boleh bersumpah dengan yang lain, hanya boleh dengan Allah. Nah, misalnya dengan kata wallahi, taullahi, billahi, nah itu boleh, ya. Itu Pak, jelas ya. Ya, jadi Allah tuh bebas, boleh bersumpah dengan makhluknya, semua makhluknya. Nah, bahkan dengan kuda juga boleh, ya, yang di surat apa tuh, yang kuda-kuda yang sedang berlari, ya, yang sedang berlari, ya, seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Oh ya, kasih mic-nya tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai khitbah atau
Mina. Di sini apakah ada kayak semacam waktunya nih, berapa lama antara setelah peminat sampai ke nikah, jangka waktunya berapa lama sih? Terus yang kedua adalah apakah kalau misalnya sudah meminang itu masing-masing pihak boleh nggak ya membatalkan? Misalnya setelah dipikir-pikir ulang ternyata mungkin kalau dilanjutkan akan banyak menimbulkan mudarat misalnya. Terima kasih banyak. Ya. Ini baik nih, pertanyaannya bagus nih. Ya, jadi ada gak waktunya melamar atau meminang? Ya, kalau secara khusus waktunya nggak ada. Tapi sebaiknya kalau dari lamaran atau minang itu jangan terlalu lama. Ngelamar sekarang nanti nikahnya tahun 2027 kelamaan, ntar udah keburu banyak gangguan gitu. Jangan lama-lama, misalnya habis minang atau lamaran sebulan 2 bulan paling lama misalkan nikah gitu. Nah, misalkan tadi yang kedua ya, kalau misalkan udah minang terus ternyata setelah dipikir-pikir ada yang ketahuan buruknya gitu, atau misalnya terjadi perempuannya ketahuan sama cowok lain atau cowoknya sama cewek lain misalnya atau ketahuan itu. Nah itu boleh. Kalau minang kan artinya hanya untuk menandakan keseriusan dalam menjalin hubungan dengan pihak keluarga yang ingin dilamarnya gitu. Jadi minang itu adalah keseriusan dari seorang laki-laki untuk menjalin hubungan dengan wanita yang ingin dinikahinya. Ya. Nah itu sebaiknya jangan terlalu lama. Nanti kalau kelamaan bisa banyak godaan. Makanya ketika udah menetapkan lamaran langsung tetapkan hari haknya kapan gitu. Ya. Supaya nanti bisa menyiapkan. Seperti itu Pak. Udah lagi. Cukup ya, kita hamil Quran ya. Pak Antum mau nambahin enggak? Ya, kita hamil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.